Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, senang sekali saya Krisanti hadir dalam program kesayangan Anda setiap jam 8 pagi sampai dengan 1 jam ke depan, tepatnya jam 9 nanti. Saya hadir dalam program Halo Halo Bandung, dan hari ini begitu spesial karena saya memiliki dua narasumber yang akan membahas tentang lembaga pembiayaan dan strategi gugus tugas kewirausahaan Jawa Barat. Bagaimana potret para pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat? Akankah mereka struggle atau malah berbalik mendapatkan banyak keuntungan dalam situasi pandemi saat ini? Dan dua narasumber saya untuk Anda pagi hari ini barangkali sudah tidak asing lagi. Yang pertama di sebelah kanan saya, ini pasti Anda familiar sekali. Beliau adalah Bapak Yunandar Eka Perwila selaku anggota DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini sudah sering sekali kita bertemu membahas mengenai kebijakan negara kita untuk tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat kita. Ini kabarnya bagaimana situasi rekan-rekan di Dewan? Ya, Alhamdulillah per hari ini semua sudah sehat kembali, walaupun pernah disebutkan bahwa ada sekitar 38 orang. Itu tidak hanya anggota Dewan, tapi juga PNS, kemudian juga sampai ke tenaga honorer, satpam dan sebagainya. Tapi semua sudah sehat kembali, alhamdulillah. Dan semuanya sesungguhnya tanpa gejala. Jadi memang ini satu virus yang belum kita ketahui betul bagaimana bisa berdampak walaupun tidak kelihatan sakit begitu. Luar biasa sekali memang. Oke, serangannya harus meningkatkan kewaspadaan kita ya. Betul sekali. Oke, dan dari kacamata pebisnis kita, nah di ujung sana saya memiliki narasumber untuk Anda. Beliau adalah Pak Fardi dari HIPMI Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana ini perjuangan teman-teman? Wah, sangat struggle ya. Saat ini hampir semua teman-teman kita di sektor wirausaha sudah masuk kepada survival mode. Di mana pada kesempatan ini mereka semua dipaksa untuk beralih antara ke sektor industri tertentu atau mereka memacu dirinya untuk segera go digital. Go digital, itu yang paling penting karena mobilisasi masyarakat sekarang terhambat, tidak seleluasa sebelumnya, dan semuanya berpengaruh dari gadget masing-masing. Oke, nah pemirsa, kita akan membahas informasi-informasi secara merinci setelah jeda berikut. Dan untuk Anda yang akan berinteraksi bersama kami, silahkan di line telepon 022-721-4214. Kami akan membahasnya di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung. Pemirsa, berbicara mengenai kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, tentu bukan hanya menyerang Indonesia saja. 215 negara di dunia ini terkena dampak dari COVID-19. Dan masing-masing negara tersebut sedang memasuki jurang resesi. Di antaranya adalah sebut saja Singapura, kemudian negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang lainnya adalah Filipina. Di kelas dunia, Amerika Serikat ternyata di kuartal kedua mereka harus minus 38% untuk perkembangan perekonomian. Bagaimana dengan Indonesia yang kabarnya penopang perekonomian ini dimiliki oleh UMKM yang 96%-nya tenaga lapangan pekerjaan diserap di sektor tersebut. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat menghadapi kondisi tersebut? Kita akan membahasnya dengan anggota DPRD Jawa Barat, Pak Eka Yunandar Perwila. Bagaimana kondisi Jawa Barat saat ini di sektor UMKM? Ya, saat ini memang seperti juga di hampir seluruh bagian di dunia, kita di Jawa Barat menghadapi situasi kondisi perekonomian yang bisa disebut mengalami kontraksi kalau dari angka pertumbuhan, di mana seluruh nilai tambah dari kegiatan ekonomi kita berkurang. Dan itu disebabkan banyak faktor, terutama karena ketika pasar lokal maupun pasar internasional tidak lagi berinteraksi untuk memperoleh meningkatkan perdagangan. Nah, ketika perdagangan ini terhenti, maka proses produksi yang lain juga terhenti, sampai industri, kemudian pertanian juga akan mulai menurun. Tapi memang di Jawa Barat punya kekhususan sendiri. Kita adalah suatu provinsi di mana UMKM-nya sangat banyak. Ada sekitar 4,6 juta UMKM, dan itu sebagian besar 98,4%-nya adalah mikro dan kecil. Dan sebagian besar, terbesarnya adalah bergerak di bidang perdagangan, kemudian di bidang industri kecil,
dan juga di restoran, kafe, dan sebagainya. Nah, ini ketika dampak pertama kali dirasakan, ketika pasar itu berkurang karena orang kesulitan melakukan transaksi perdagangan, jual beli, dan sebagainya, maka sektor perdagangan yang terdampak pertama kali. Kemudian jadi runtutan ke belakang sampai akhirnya di sektor pertanian. Di awal-awal pandemi seperti itu. Tapi kemudian ternyata kebutuhan pangan ini tetap tidak bisa di stop. Ya. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah khusus untuk pertanian kita masih positif dari laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun perhitungan pemerintah pusat katanya ya kuartal 2 ini kita sudah negatif 5, sekian persen. Ya. Di Jawa Barat juga 5,9% negatif. Dan saya kira kita harus bersiap menghadapi kuartal 3 yang memang kemungkinan kalau melihat kondisi yang ada belum tentu bisa kembali normal atau di atas 0 begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan kita bersama. Ada beberapa hal yang sedang dilakukan, terutama yang paling cepat dilakukan adalah melakukan bantuan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan terkena dampak. Jawa Barat sudah 2 kali melakukan program bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai, itu diberikan kepada 1,7 juta di tahap pertama keluarga, dan kemudian 1,3 juta keluarga di tahap kedua. Itu sudah berjalan, dan kita sedang menghitung apakah tahap ketiga bisa dilakukan lagi sesuai rencana begitu, karena ada juga usulan untuk menggerakkan ekonomi itu tidak bisa tidak harus menggunakan uang cash dibandingkan sembako. Nah, itu yang sedang dilakukan. Kami juga sedang mendorong UMKM tadi untuk tetap beroperasi dengan program-program terkait UMKM, terutama mendorong perbankan di Jawa Barat. BJB didorong agar kredit-kreditnya bisa direlaksasi, kemudian ada pemberian kredit baru untuk UMKM, dan ini sesungguhnya dibantu oleh pemerintah pusat lewat dana sekitar 4 triliun yang memang ditujukan untuk UMKM. Dan terakhir tadi disebutkan ada juga bantuan langsung kepada jadi BLT UMKM 2,4 juta. Dan ini saya kira sangat bagus sekali yang bisa sekiranya bisa membantu menggerakkan kembali usaha. Tetapi memang tidak bisa berhenti di sana, karena faktor utamanya adalah market. Ketika market itu belum bisa menyerap produk, ya boleh dibilang tetap dunia usaha ini akan menghadapi kesulitan. Belum lagi masalah bahan baku yang sebagian besar industri Jawa Barat itu juga impor. Nah, ketika pintu impor ini juga terhenti karena negara-negara sumber bahan bakunya juga tidak melakukan transaksi luar negeri, maka kita juga menghadapi kesulitan di sektor hulunya begitu. Nah, satu-satunya peluang kita adalah bagaimana mengoptimalkan sektor pertanian ini sebagai penggerak utama kekuatan ekonomi Jawa Barat. Dan saya lihat juga yang lain masih tetap eksis ketika misalnya perdagangan itu sifatnya tadi seperti Kang Fahri bilang melalui ekonomi digital. Itu masih bisa menjadi penggerak ekonomi yang cukup signifikan di Jawa Barat saat ini. Oke, jadi memang difokuskan untuk Jawa Barat adalah dari sektor pertanian, karena memang kalau pertanian, no wonder Jawa Barat memegang peranan dalam segi para pengusaha sendiri seperti apa, Pak Fardi, berkaitan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, bahkan kalau kita berbicara lebih sempit lagi adalah situasi di Jawa Barat. Akankah pertanian ini bisa menopang pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat dan membantu dari segi pengusaha? Ya, jadi kalau saya bahas pengusaha mungkin secara global di Jawa Barat ya, ketika krisis ini atau resesi yang timbul di Indonesia ini, ternyata faktor terbesarnya adalah daya beli atau konsumsi menurun. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergerak dari pertama variabel konsumsi, investasi, kemudian government spending, dan net export. Ya. Nah, dalam hal ini yang sangat signifikan tergerus atau turun adalah konsumsi, sektor konsumsi. Sehingga pada dasarnya kalau dari sisi produksi sebenarnya beberapa teman-teman di sektor agribisnis itu tetap mampu memproduksi. Namun COVID ini memberikan batasan terhadap ruang pasar, sehingga proses distribusi barang ini tidak bisa sampai kepada tangan konsumen. Banyak di lapangan, mungkin di petani atau di peternak yang hasil tanam atau hasil taninya itu tidak bisa dikonsumsi sama masyarakat, tidak bisa laku di pasar atau sampai bahkan membusuk gitu karena COVID tadi, batasan ruangan. Nah, itu yang
harus kita solusikan gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua kita juga tahu bahwa sebenarnya COVID ini juga memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk mereplace atau mengganti posisi dari perusahaan-perusahaan asing yang eksis dan punya market begitu luas di Indonesia. Nah, itu adalah semangat kita di pengusaha untuk bisa Indonesian Proud, dan HIPMI sendiri juga sudah mempunyai campaign untuk beli produk teman sendiri, seperti itu. Sehingga kita akan punya circle ekosistem arus kas yang terintegrasi antar teman-teman HIPMI, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain, mengkonsumsi produk satu sama lain. Dan itu yang kita harapkan juga terjadi tidak hanya di antar pengusaha, tapi juga antar pengusaha mikro, menengah, kecil dengan BUMN. BUMN mulai bisa memberikan kesempatan-kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan kebutuhan-kebutuhan yang ada di BUMN. Begitu juga dengan pemerintah, dinas juga diharapkan bisa memberikan pengadaan bantuan kepada masyarakat, pembelanjaan itu melalui barang-barang yang diproduksi oleh teman-teman di UMKM. Oke, jadi berdaya untuk diri sendiri saat ini ya, dan saling membantu, itu yang paling penting pemirsa. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kontribusi para pengusaha, tentunya bagi mereka para pelaku UMKM yang punya proudnya sendiri terhadap produknya, dan tadi sensitivitas selaku pengusaha ini terus digali, melihat bahwa pandemi ini kita belum tahu kapan berakhirnya. Dan negara baru saja memberikan bantuan Rp600.000 kepada masyarakat yang gajinya di bawah 5 juta. Dan menurut Pak Fardi sendiri, apakah ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat? Karena tadi memang permasalahannya adalah faktor utamanya daya beli masyarakat yang dikategorikan menurun. Iya, betul. Itu sangat membantu sekali ya. Terutama kita juga dari perusahaan bisa sedikit, karena banyak beberapa perusahaan mungkin yang akhirnya terpaksa untuk menurunkan gaji karyawannya, dan dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti ini, itu memungkinkan daya belinya si pegawai-pegawai perusahaan tadi tetap bisa terjaga. Nah, coba ini kan sifatnya hanya sementara, artinya bantuan taktis pada periode tertentu. Betul. Yang tidak bisa kita harapkan untuk terus berjalan setiap bulan atau selamanya seperti ini, gitu. Sehingga upaya yang harus dibangun itu memang secara menyeluruh adalah masyarakatnya sendiri juga harus melek terhadap produk-produk apa yang akan mereka konsumsi. Itu kemudian teman-teman juga banyak yang bilang cari belanja produk-produk di warung tetangga. Nah, hal-hal seperti itu yang harapannya dalam posisi sekarang bisa tetap membuat perekonomian di berjalan ya, sektor UMKM tumbuh dan berjalan. Betul. Dan kalau kita lihat di beberapa minimarket nih, pemirsa, biasanya kita membeli deterjen dengan ukuran besar. Nah, sekarang sudah ada packaging yang baru yang ukurannya super kecil dengan harga yang super terjangkau 5 ribuan, Pak. Ini merupakan strategi perusahaan besar barangkali untuk bisa tetap menarik para konsumennya membeli produk mereka. Dari HIPMI Jabar sendiri, teman-teman, seperti apa? Iya, inovasinya? Kita inovasi yang pertama, sebenarnya pola yang paling signifikan itu adalah merubah dari konvensional distribusi menjadi digital. Itu yang pertama. Terus kedua, terkait dengan kebutuhan atau daya beli masyarakat yang turun tadi, memang salah satunya juga tadi dengan pembuatan kemasan-kemasan yang lebih kecil, gitu. Walaupun memang ada beberapa produk yang relatif susah untuk disesuaikan secara ukuran, gitu. Tapi kita masih bisa memberikan insentif-insentif lain. Nah, kita juga berupa misalnya dengan diskon, kemudian kita juga bisa membangun pola kemitraan. Nah, itu banyak yang teman-teman sekarang di retail melakukan hal tersebut. Nah, supaya si orang-orang yang terlibat dalam bisnis atau dalam perputaran uang ini tidak hanya menjadi konsumsi juga, tapi menjadi penjual juga di sana, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu juga strategi yang bisa digunakan. Strategi saling ya, Pak, ya? Iya, betul. Yang sedang dikedepankan. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai sudut pandang dari Pak Eka berkaitan tentunya dengan efektifkah dana yang memang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan guna
meningkatkan daya beli masyarakat? Nah, kami akan membahasnya setelah jeda di Hal-Hal Bandung, Karaos Bandungan. Pemirsa, stimulus-stimulus sudah diberikan oleh pemerintah di beragam sektor kegiatan masyarakat, termasuk bagi mereka karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta pun mereka menjadi sasaran pemberian bantuan sampai dengan akhir tahun ini. Per bulan mereka akan mendapatkan 600.000 dengan tujuan adalah menggerakkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan daya beli guna membantu para pelaku UMKM. Nah, kalau kita berbicara mengenai stimulus yang diberikan oleh pemerintah, tentunya Pak Yunander akan membahas hal tersebut. Ini akankah bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau masyarakat menggunakan uang tersebut, bantuan pemerintah, membayar cicilan? Ya, saya kira memang kalau kita bicara daya beli, ini Jawa Barat ini boleh dibilang kalau kita hitungan ini ya, pendapatan kelas menengahnya sebenarnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 12-15% saja. Nah, ketika ada stimulus sekitar 600.000 itu sesungguhnya hanya berkisar di kalangan menengah bawah sampai ke bawah begitu ya. Itu nilai angka yang mungkin sebenarnya hanya untuk bertahan hidup saja, sehingga ketika kita bicara bagaimana menstimulus perekonomian, ya tidak bisa sampai di sana saja. Ini harapannya sih sebenarnya sekedar nanti men-trigger supaya ada multiplier effect, perekonomian bisa berputar lagi kan ada belanja rumah tangga. Betul. Nah, belanja rumah tangga di kelas menengah bawah ke bawah ini akan menyerap produk-produk yang dikeluarkan oleh UMKM yang sifatnya mikro dan kecil, sehingga ini memang betul strategi untuk menyelamatkan pelaku usaha mikro dan kecil terlebih dahulu di depan. Nah, harapannya ketika ini sudah mulai berputar dan kemudian kelas menengah juga mulai berani untuk mengeluarkan spending lebih besar lagi, ya perekonomian minimal mulai meningkatlah dari posisi di bawah atau negatif kemudian mendekati ke angka 0. Harapannya kita bisa pulihkan, mungkin ya optimis tahun depan sudah bisa normal lagi begitu ya, walaupun mungkin akan lebih yakin lagi kalau 2 tahun ke depan. Nah, saya berharap sesungguhnya UMKM ini lebih banyak perhatiannya lagi, tidak hanya sekedar tadi digerakkan dari sisi daya beli masyarakat, tetapi juga memang selain tadi pembiayaan yang 2,4 juta untuk sekitar 2 juta UMKM di Jawa Barat, ada berbagai hal yang memang seharusnya dilakukan. Terutama yang paling penting sekarang adalah bagaimana mendigitalkan, karena kalau datanya Kementerian UMKM baru sekitar 17% saja di Jawa Barat pelaku UMKM-nya yang go digital. Nah, ini suatu pekerjaan yang gampang-gampang sulit begitu ya menurut saya. Karena mudahnya apa? Sekarang ada sosial media, ada marketplace, itu sangat mudah, murah. Tetapi ketika sudah terjadi pun sudah masuk menjadi bagian sosial media dan marketplace, masih panjang ceritanya. Masih belum tentu setiap UMKM bisa menjual produk walaupun sudah punya akun di sosial media atau di marketplace. Nah, disitulah pemerintah harus hadir begitu. Dalam bayangan saya sesungguhnya untuk yang kelas memang sulit sekali untuk bisa masuk, misalnya memang usianya sudah tidak bisa diedukasi untuk menggunakan internet sebagai ini, maka pemerintah harus hadir menjadi marketer langsung. Jadi bagaimana caranya produk-produk UMKM di Jawa Barat itu pemerintahlah yang menjadi penjualnya begitu melalui media online. Dan model-model seperti Amazon di awal-awal atau sekarang di kita mungkin ada Tanihub, itu sebenarnya fungsi dari satu institusi mencoba memfasilitasi pelaku-pelaku usaha kecil di belakangnya begitu. Jadi banyak UMKM nanti kalau pemerintah bisa membangun satu platform khusus yang memang menjual produk itu ke pasar, saya kira itu akan lebih baik pada kondisi sekarang. Sehingga itu akan mengedukasi para pelaku UMKM di Jawa Barat. Dan itu menurut saya akan jadi sejalan dengan Perda Kewirausahaan Daerah, di mana salah satu strateginya adalah membangun sistem informasi. Itu bagian dari yang selalu kita dorong, karena Perda sendiri kan sudah sejak tahun lalu ya, nomor 6 tahun 2019. Di situ ada bicara tentang gugus tugas. Nah, gugus tugas inilah yang kami harapkan sebelum COVID ini dia berperan bagaimana menjadi jembatan antara marketer dengan UMKM yang belum bisa go digital ini. Nah,
Gugus tugas ini satu lembaga yang kita harapkan ke depannya merupakan kerjasama lintas stakeholder. Jadi tidak hanya pemerintah yang berperan di sana, tetapi juga para pelaku dunia usahanya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari pengambil kebijakan di sana dan eksekutor sekaligus program-program yang memang diperlukan untuk UMKM di Jawa Barat. Khususnya para pelaku wirausaha digital gitu ya, kalau menurut saya di era sekarang ini. Kemudian juga dari akademisi, bahkan dari komunitas dan media massa. Itu harus berkolaborasi dalam konteks sekarang COVID ini sesuatu yang sangat match sekali, sangat sinkron, di mana strategi yang dibangun ketika hanya pemerintah yang bergerak, ya menurut saya akan sangat kurang. Bagaimana media bisa berperan menjadi edukator terhadap proses melakukan bisnis digital ini. PR yang lebih dari 80% belum go digital ini kan sangat berat kalau harus program pemerintah yang bergerak sendiri. Jadi kalau misalnya media bisa membantu, bagaimana sih caranya misalnya menggunakan sosial media untuk mulai berbisnis, kemudian apa channel-channel yang bisa digunakan untuk lebih lanjut lagi, memahami trik-trik untuk melakukan promosi dan sebagainya. Itu saya yakin akan lebih efektif lagi, akan lebih besar lagi dampaknya untuk membangun UMKM di Jawa Barat resilient terhadap kondisi COVID-19 sekarang dan kemudian nanti bangkit pada tahap berikutnya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri semuanya, Pak ya, harus ada kerjasama di beragam stakeholder termasuk tadi pemerintah, pengusaha, pelaku UMKM dan juga media. Nah, kalau kita berbicara mengenai daya beli masyarakat yang memang digadang-gadang ini akan tergerak karena adanya stimulus dari pemerintah, sudah terasa belum, Kang? Dari segi pengusaha, udah ada pergerakan penjualan belum? Jadi kita memang data nggak bisa diambil secara parsial ya. Jadi kalau mengacu ke saya pribadi, mungkin saya hanya bercermin dari perusahaan saya sendiri, gitu. Memang perusahaan saya selama ini sudah proses go digital. Jadi ketika ada bantuan pemerintah, dampaknya terhadap purchasing power atau daya belinya masyarakat ini kita belum bisa menganalisa secara pasti, gitu. Tapi yang pasti konsumsi secara utuh di Jawa Barat itu akan meningkat, itu kita yakin, gitu. Walaupun datanya sendiri belum kita pegang secara lengkap, gitu. Optimis ya? Optimis, ya. Namun itu tadi tetap kita nggak bisa hanya melihat dari bantuan stimulus yang diberikan pemerintah saja. Tetap UMKM ini juga harus dipacu berkembang. Selain dari digital, mereka juga harus banyak belajar terkait bagaimana memproduksi suatu produk yang berkualitas dan efisien. Kemudian mampu menciptakan branding, karena ini kesempatan kita untuk nge-replace produk-produk asing yang sudah punya market besar di sini. Dan ternyata cara mereka untuk bisa masuk ke market Indonesia itu bukan sekedar hanya mampu menciptakan kualitas produk yang bagus, tapi mereka secara sains mampu meng-create branding yang disesuaikan dengan culture kita. Nah, hal-hal seperti itu yang juga harus pengusaha-pengusaha itu pelajari. Gitu, banyak sekali sekarang buku-buku atau seminar-seminar online yang membahas tentang strategi branding, gitu, dimana strategi branding ini juga dari 1.0 sampai sekarang sudah 4.0 itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin di teman-teman UMKM itu belum mengetahui banyak. Mungkin saya sedikit gambaran, kalau zaman dulu 1.0 itu branding itu fokus kepada produk. Kemudian di 2.0 branding itu fokus kepada apa sih yang dibutuhkan sama customer. Itu baru 2.0. Nah, kita selama ini masih di 1.0, bahkan exposure-nya produk terus. Tapi kita belum melihat sebenarnya masyarakat itu suka nggak, gitu. Jadi tidak melakukan market research. Itu di 2.0. Di 3.0 itu kalau di perusahaan luar itu mereka sudah bisa membentuk identitasnya dari si konsumen. Jadi saat si konsumen itu membeli produk kita, mereka itu merasa menjadi identitasnya menjadi sesuatu, gitu. Kita bisa contoh beberapa merek di luar negeri menggunakan atlet internasional, public figure segala macam, sehingga ketika mereka menggunakan produk tersebut, mereka merasa seperti public figure tersebut. Itu strategi branding 3.0. Kemudian 4.0 yang sekarang itu baru masuk di tahun 2020. Campaign-nya itu adalah campaign bagaimana self actualization. Jadi bagaimana si konsumen itu merasa dia ketika membeli produk ini itu memberikan campaign yang positif kepada masyarakat.
Nah, itulah yang ada di generasi Zoomer. Generasi Zoomer itu adalah Gen Z, Millennial Z. Mereka itu sering campaign, sering repost sesuatu konten yang membuat mereka itu terkesan peduli dengan lingkungan, kemudian membuat mereka itu punya branding kalau mereka itu bisa peduli kepada hewan, misalnya seperti apa. Nah, hal-hal itu yang dikemas sama brand-brand asing, sehingga brand asing itu melekatkan, sering brand asing sekarang eco-friendly. Itu ternyata adalah salah satu upaya strategi marketing yang mereka pakai, sehingga orang yang mengkonsumsi brand tersebut itu ngerasa kita juga peduli terhadap lingkungan. Nah, hal-hal tersebut juga harus dipelajari sama teman-teman di UMKM dalam menciptakan produk, juga dalam memberikan branding produk tersebut, sehingga kita bisa totally nge-branding produk luar. Nah, itu yang mungkin produk luar itu kita ngerasa kenapa sih kok orang Indonesia itu cinta banget ya sama produk luar ya? Apa kita mengidolakan bangsa asing atau apa? Ternyata mereka science. Ternyata mereka itu melakukan satu teknik penetrasi pasar berdasarkan teori-teori dan berdasarkan riset yang mendalam, sehingga masuk ke alam bawah sadar kita suka sama let's say produk kosmetik Korea, kemudian kita suka sama produk-produk dari Amerika. Nah, itu karena mereka betul-betul menyeluruh kajian terhadap brandingnya. Itu yang mungkin harus kita pelajari bersama dan kita edukasi secara komprehensif kepada teman-teman di UMKM maupun di perusahaan-perusahaan di menengah ke atas gitu. Jadi PR yang ada di negara Indonesia cukup banyak ya Pak ya? Iya. Dan ini harus dilakukan oleh Satgas Kewirausahaan Jawa Barat. Bagaimana Pak? Bisa dimasukkan itu dalam job desk tambahannya? Ya, itu harus, karena saya melihat ya ketika perda ini disusun, memang ketika hanya pemerintah yang bergerak untuk menggelorakan kewirausahaan itu sangat jauh sekali dari harapan, bahkan mungkin boleh dibilang ketinggalan zaman begitu ya. Nah, itulah seperti tadi Kang Fahri sampaikan, itu hal-hal yang mungkin di pemerintahan belum pernah mendengar sama sekali. Jadi kami buka konsep gugus tugas itu di sana, terutama teman-teman dari pelaku usahanya yang juga bisa berperan menjadi pengambil kebijakan, pembuat strategis, bahkan menyusun rencana induk kewirausahaan daerahnya begitu. Selain juga bahkan menjadi eksekutor, bagaimana menerapkan langkah-langkah tersebut, menyelesaikan masalah yang ada dan sebagainya. Itu sudah dirangkum dalam perdanya. Dan kami berharap sesungguhnya elemen-elemen tadi bisa segera kita bentuk. Karena ini tahapan perda ini belum selesai ketika gugus tugas ini belum bisa dibentuk dan dijalankan. Nah, sedang kami dorong tahun ini berjalan sejalan dengan kebutuhan kita membangkitkan kembali ekonomi di masa pandemi COVID ini begitu. Nah, itu strategi ini yang nanti kita coba susun harapannya ke depan dalam bentuk rencana induk, bisa dalam jangka pendek tahunan maupun jangka panjang bisa 5 tahun, seperti rencana pembangunan daerah RPJMD di setiap kabupaten kota ataupun provinsi. Oke, itu menjadi salah satu tambahan ya Pak ya, yang harus memang dilancarkan untuk tadi bisa membantu para pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat. Nah, pemirsa, kami akan membahas hal lainnya berkaitan dengan Satgas Kewirausahaan Jawa Barat yang tentunya sudah dibahas di awal oleh Pak Yunandar. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana progresnya seperti apa setelah jeda tentunya di Halo Bandung, Karaos Bandung. Pemirsa, tentunya jika kita berbicara tentang kewirausahaan, tidak jauh-jauh tentunya untuk memulainya pasti harus ada modal yang disiapkan oleh pelaku usaha. Nah, lembaga pembiayaan yang memang sudah ada tentunya diharapkan bisa mensokong para pelaku UMKM. Nah, bagaimana lembaga pembiayaan hadir di era pandemi saat ini guna membantu para pelaku usaha? Kita akan coba tanyakan kepada dua narasumber saya pagi hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Pak Yunandar, lembaga pembiayaan yang ada tidak sedikit jumlahnya dan tentu saja sudah banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang ada di kawasan Jawa Barat. Sampai dengan hari ini di masa pandemi, bagaimana perkembangannya dan pemanfaatannya? Ya, memang kalau kita melihat kondisi sekarang, di mana lembaga pembiayaan yang konvensional, mungkin sebenarnya kita akan sedikit terkejut. Bayangan kita pasti perbankan yang akan menguasai pembiayaan. Betul kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar yang bankable dan sebagainya. Tetapi yang mikro-mikro itu justru yang berperan paling besar adalah
para lintah darat sesungguhnya. Jadi koperasi-koperasi yang memang koperasi simpan pinjam, itulah yang lebih banyak sekarang berperan bagi pelaku UMKM di Jawa Barat. Dan memang pada satu sisi itu bermanfaat, tapi kadang-kadang yang lain menimbulkan ekses yang juga menyebabkan berbagai masalah sosial, masalah ekonomi, bahkan masalah kriminalitas begitu ya, karena tingkat bunga yang sangat tinggi tanpa agunan dan lain sebagainya. Nah, di sini perlunya hadir pemerintah. Jawa Barat sebenarnya dengan melalui bank milik pemerintah sudah dicoba diterobos menggunakan kredit untuk mikro kecil ini adalah melalui kredit mesra. Mesra itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Ada satu jenis kredit yang plafonnya hanya 5 juta dan itu tanpa agunan begitu. Hanya menggunakan sistem rekomendasi. Nah, ini ada di Bank BJB dan sudah mulai dilakukan, mulai berkembang, tapi memang masih belum signifikan kalau kita bicara masalah perekonomian. Nah, kami juga sedang mencoba merintis satu kelembagaan yang lain masalah pembiayaan ini untuk mikro kecil adalah dana bergulir. Nah, dana bergulir ini sesungguhnya sudah sejak lama ada di Republik Indonesia. Bahkan di pusat sudah ada lembaganya sendiri, lembaga pengelola dana bergulir. Mereka biasa memutar per tahun itu lebih dari 7 triliun. Nah, dan itu disalurkan lewat koperasi-koperasi. Nah, saya lihat memang itu berjalan, tetapi karena yang dilihat dan dijadikan targetnya adalah koperasi-koperasi besar, maka tetap yang mikro dan kecil ini masih agak jauh, sehingga belum ada yang berhasil menggantikan koperasi simpan pinjam lintah darat tersebut di bawah ini. Nah, kita sedang mendorong dan Pak Gubernur Jawa Barat sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil harus ada lembaga dana bergulir yang punya peranan memang membangkitkan perekonomian untuk mikro dan kecil melalui pembiayaannya. Dan ini harapannya ke depan membantu. Tadi memang ada yang nilainya 2,4 juta disalurkan pemerintah pusat, tapi itu kan sifatnya sebenarnya bantuan sosial begitu ya, tidak akan jangka panjang. Nah, kita harapkan ada satu lembaga yang mengelola itu secara jangka panjang, betul-betul dikelola dengan proper begitu. Jadi bukan sekedar charity, sehingga nanti pelaku wirausaha juga terdorong untuk menjadi produktif. Nah, ini sesuatu hal yang boleh dibilang baru, dan tentu saja saya berharap teman-teman dari para pelaku usaha seperti dari HIPMI juga terlibat di sini untuk bagaimana mencari formula yang tepat. Apalagi sekarang di era ekonomi digital, mungkin platformnya juga bisa menggunakan fintech misalnya. Nah, ini nanti bisa ditanyakan ke Kang Fahri seperti apa. Karena dulu ya dana bergulir ya diberikan ke koperasi ke anggotanya. Nah, dengan metode sekarang tidak tertutup kemungkinan kita menggunakan apa yang memang sedang berkembang. Supaya apa? Supaya juga anak-anak muda semakin tertarik menjadi pelaku wirausaha, dan tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya yang namanya lembaga dana bergulir adalah sebuah sistem yang dibangun berdasarkan digital platform. Dan kalau kita lihat bahwa lembaga pembiayaan tersebut yang memang tadi idealnya proper untuk mengatur hal tersebut akan segera diwujudkan barangkali Pak? Ya, harapannya tahun ini sudah bisa kita bentuk regulasinya ya. Jadi bentuknya nanti ada peraturan gubernur, ada keputusan gubernur. Nah, kalau melihat trennya sesungguhnya saya tidak bisa menjanjikan kapan akan terbentuk, tapi harapannya tahun depan sudah bisa operasional. Karena Pak Gubernur tadi sudah saya sampaikan memerintahkan langsung Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil untuk segera membentuk lembaga ini. Nah, itu harapannya artinya apa? Ya, kita dorong terus bersama, termasuk kita diskusi di sini juga harapannya memberikan dorongan kepada eksekutif di Jawa Barat agar lembaga tersebut memang yang kita butuhkan bersama khususnya untuk UMKM segera direalisasikan. Idealnya Pak Fahri berkaitan dengan lembaga pembiayaan yang kabarnya akan segera diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kriterianya harus seperti apa yang memang bisa membantu para pelaku usaha? Jadi prinsipnya kalau dana itu atau sumber pembiayaan itu yang tepat itu harus follow the goods, follow the money, gitu. Artinya uang itu diperuntukkan kepada tujuan yang tepat. Ini juga hal yang kadang dikhawatirkan sama lembaga pembiayaan, karena seringkali ketika pembiayaan itu bisa berhasil tersalurkan, yang terjadi adalah side streaming. Side streaming adalah tujuan penggunaan yang tidak sesuai dengan usulan atau proposal di awal. Nah, oleh karena itu
pertama-tama kita harus mengetahui juga secara lengkap. Artinya ketika lembaga pembiayaan ini nanti dibentuk, harus tahu betul si UMKM atau si calon debitur ini membutuhkan dana untuk apa. Ada dua yang umum biasanya. Yang pertama terkait untuk modal kerja, yang kedua terkait untuk investasi. Jenis perlakuannya beda. Kalau untuk modal kerja itu artinya dana ini digunakan untuk pembiayaan terhadap aktiva lancar. Aktiva lancar ini untuk persediaannya, artinya untuk membeli barang-barang yang akan diperjualbelikan, sehingga si pokoknya ini tidak perlu dikembalikan. Kenapa? Karena pokoknya ini tidak akan habis, namun diperjualbelikan. Nanti akan ada selisih, yang selisihnya ini kita akan bayar sebagai apakah itu bunga atau komisi bagi hasil dan sebagainya. Gitu. Satu lagi, kredit atau pembiayaan investasi, di mana dalam pembiayaan investasi ini adalah sasaran pembiayaan adalah aktiva tetap. Aktiva tetap tidak diperjualbelikan. Kita beli mesin tidak untuk diperjualbelikan, tapi untuk digunakan memproduksi. Sehingga di situ ada yang namanya depresiasi. Depresiasi itu harus kita hitung, karena pada beberapa waktu ke depan alat ini akan rusak. Oleh karena itu diwajibkan bagi debitur yang menggunakan pembiayaan dengan tujuan pembelian mesin atau aset tetap, itu harus membayar pokok dan fee atau bunga, gitu. Jadi pokoknya harus dicicil, sehingga pada tahun tertentu saat alatnya rusak, katakanlah seperti itu, atau saat tidak layak pakai, dia bisa menjual, ada residunya, dan si pembiayaan ini sendiri sudah lunas. Jangan sampai nanti alat ini sudah rusak, tidak bisa digunakan, pembiayaannya belum dicicil sedikit pun, kondisinya utangnya masih full pokok. Itu yang sering terjadi, akhirnya macet, gitu. Jadi teman-teman di UMKM kadang-kadang minjam, si lembaga pembiayaan juga tidak mempertanyakan secara jelas tujuan penggunaan, mungkin hanya tanya usahanya apa. Saat dapat dananya dipakai untuk belanja mesin, taruhlah mesin jahit lah, atau mesin printing atau mesin apa. Saat mesinnya rusak, dia tidak bisa memproduksi, bahkan tidak bisa membayar cicilannya, dan plafonnya juga belum turun sama sekali. Itu. Lain kalau kita dia tidak dicicil, itu berarti sasarannya adalah dia untuk jual beli barang yang akan diperdagangkan. Misalnya dia untuk belanja bahan, kain, benang, kapas, yang dimana nanti bahan tersebut kan akan dijual lagi, gitu. Sehingga tidak perlu dikembalikan, pokoknya tidak apa-apa, karena nanti saat dibayar, dijual, dia dapat lagi dana full. Ada lebih di situ, bisa disisihkan untuk bunga atau komisi. Nah, itu yang harus ideal. Jadi apapun bentuk lembaganya, pastikan tidak terjadi side streaming, sehingga kita harus memastikan tujuan peruntukannya. Masukan barangkali ya untuk nanti lembaga pembiayaan yang akan diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini lembaga pembiayaan yang ada belum mengarah ke arah sana ya Pak? Perbankan secara proper sudah, tapi seperti yang disampaikan oleh Kang Yunandar tadi, bahwa perbankan ini sangat rigid terhadap dokumentasi, sehingga itu sangat susah diakses oleh teman-teman di level UMKM yang tidak bisa menyajikan data secara proper. Itu yang jadi kendala sebenarnya. Tapi ketika perbankan ini deregulasi sedikit aja, atau peraturannya sedikit dilonggarkan, itu mungkin akan ada kemudahan atau teman-teman yang bisa mengakses, dan dipastikan kapasitas dari si tim yang berada di lembaga pembiayaan ini juga mampu untuk memberikan cek atau menganalisa secara lengkap kebutuhan terhadap si debitur tersebut. Jadi sederhanakan lagi Pak Yunandar berkaitan dengan regulasi yang ada di perbankan. Nah, untuk Anda pemirsa Bandung TV yang akan berdiskusi bersama kami, silahkan line telepon di 022-721-4214. Dan masih ada tersisa satu segmen lagi, kami akan menyapa Anda usai jeda berikut di Halo Bandung, Karaos Bandungan. Pemirsa Bandung TV, Anda tadi sudah menyimak beragam paparan berkaitan dengan kondisi perekonomian di Jawa Barat, khususnya bagi para pelaku UMKM, dan bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah
legislator kita yang memang punya banyak PR untuk bisa meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM dan juga kita masyarakat Jawa Barat secara umum. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan adanya Satgas Kewirausahaan Jawa Barat yang akan mendirikan lembaga pembiayaan yang tentunya diharapkan lembaga pembiayaan tersebut dapat mempermudah akses peminjaman modal bagi para pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat. Dan sudah diceritakan ideal karakteristik lembaga pembiayaan yang memang diharapkan nanti hadir untuk membantu para pelaku UMKM adalah harus tahu nih peruntukan dari modal yang akan dipinjamkan dalam segi apapun ini harus jelas, dan tadi pengurangan sedikit regulasi yang ngejelimet barangkali akan lebih dipermudah sehingga tentunya modal bisa dengan gampang diakses oleh para pelaku UMKM, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Yunandar bersama teman-teman dalam hal Satgas Kewirausahaan untuk tadi mendengar ide-ide dari HIPMI Jawa Barat. Silakan Pak. Ya, memang tantangan terutama ya kalau melihat ke belakang, sekali lagi pemerintah ini kadang-kadang berjalan sendiri, birokrasi mengandalkan kekuatan sendiri, sementara tadi lingkungan kita, dunia sudah berubah cepat begitu. Jadi sudah terkena disruption sesungguhnya banyak pemerintahan di Indonesia ini termasuk di Jawa Barat. Sehingga ketika munculkan satu program itu pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, saya berharap dengan adanya gugus tugas ini ada satu lompatan ke depan. Bagaimana program-program pemerintah itu langsung menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Misalnya tadi yang paling utama sekali di era ekonomi digital adalah bagaimana caranya go digital. Bagaimana caranya semua masyarakat itu bisa ketika dia menjadi pelaku wirausaha langsung menjadi bagian dari usahanya adalah usaha digital. Nah, ini hal yang memang terus kami dorong begitu ya, tapi tidak semudah yang dibayangkan ternyata, dan juga tidak belum tentu ketika masuk digital pun langsung terasa dampaknya. Nah, dua hal ini yang kemudian harus menjadi pemikiran dari gugus tugas dalam satu konteks nanti rencana induk kewirausahaan daerah yang akan dibangun ke depan begitu gugus tugas ini diresmikan begitu. Nah, berbagai strategi yang ada tadi seperti disampaikan Kang Fardi, bagaimana misalnya soal branding tadi itu harus menjadi bagian utama dari rencana induk ini. Nah, saya melihat tahapan-tahapan yang mesti dilakukan juga tidak bisa lagi seperti dulu begitu ya. Lompatan yang harus dilakukan ke depan ini berkaitan dengan bagaimana langsung lompat ke 4.0. Bagaimana caranya agar pelaku wirausaha yang tadinya mikro naik kelas menjadi kecil, kecil menjadi menengah secepat-cepatnya. Dan kalau dari legislatif sebenarnya kita nggak bisa mengatakan bagaimana caranya, karena kami juga bukan pakar di sana. Tapi justru ketika pelibatan dari teman-teman pelaku usaha, terutama yang memang para pelaku usaha muda yang memang sudah terbiasa dengan kondisi ekonomi digital sekarang, itu harapan kami ya inilah akan memberikan warna baru dan percepatan tersebut. Nah, dan hal ini tidak bisa juga terlepas dari para pelaku UMKM-nya sendiri. Mereka harus mau berubah, harus mau mencari knowledge baru. Nah, kunci dari berkembangnya pelaku wirausaha adalah mau banyak mencari knowledge, bagaimana menguasai teknologi yang terbaik begitu ya, bagaimana memanfaatkan informasi pasar, terbiasa menggunakan misalnya market research atau market surveillance begitu. Nah, ini sesuatu hal yang saya lihat ya dengan karakteristik sekarang akan sangat-sangat tidak mudah begitu ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, kita harus dorong terus, terutama di kalangan anak muda. Konsep startup itu kan kata kuncinya di up-nya ini, bagaimana dia yang sangat baru tetapi bisa langsung melesat ya? Karena tadi dua hal, punya pemanfaatan teknologi yang terbaru atau teknologi informasi sekarang untuk berbisnis. Yang kedua, mereka punya knowledge untuk membangun bisnis, model bisnis yang memang sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, ini PR besar dari gugus tugas nanti ketika memang sudah berjalan. Bagaimana memanfaatkan semua platform yang ada, memanfaatkan semua teknologi yang ada, digunakan seluas-luasnya oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya yang menjadi pelaku wirausaha. Begitu. Oke, jadi harus memang ada bergandengan tangan antara HIPMI dan juga pemerintahan. Kalau kita lihat karakteristik
pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat kan beragam ya Pak Fardi. Betul. Dan hal ini tentunya tadi tantangannya adalah membawa mereka untuk go digital saja merupakan usaha yang cukup berat. Dan kalau kita lihat Jawa Barat kan tidak hanya Bandung saja yang gampang segala aksesnya, tapi ada kawasan Cianjur di dalam, kemudian Sukabumi di pinggir yang memang akses tersebut susah untuk didapat, dan mereka memiliki pelaku UMKM bukan hanya mikro tapi bahkan ultra mikro di sana. Bagaimana HIPMI mengakomodir semuanya? Ya, kita pasti akan bergandengan juga dengan lembaga-lembaga lain, diantara juga perbankan. Kemudian dari HIPMI-nya sendiri memang selalu ada program. Kita sudah ada di 27 kabupaten dan kota atau BPC yang ada di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat, sehingga setiap BPC tersebut sudah memiliki program-program yang sifatnya bisa memberikan atau men-scale up teman-teman yang ada di UMKM maupun di yang ultra mikro tadi. Strateginya sendiri sementara memang kita hanya bersifat edukatif ya, gitu. Kita memberikan wawasan, kita share, baik itu berupa dulu kita ada seminar-seminar secara offline ya kan, sekarang banyaknya seminar digital ataupun dengan message-message yang kita share melalui YouTube atau WhatsApp. Nah, hal seperti itulah yang mungkin kita bisa sampaikan kepada para pelaku usaha. Namun memang kita juga harus sadar bahwa kesadaran itu harus dimunculkan juga dari masing-masing individu, sehingga yang kita harapkan juga campaign yang masif, baik itu dari media, baik itu dari akademisi atau dari pemerintah untuk terus menyerukan hal-hal seperti ini, karena kita tahu bahwa ini adalah kondisi yang tidak bisa dielakkan. Kita tahu bahwa sekarang semuanya market itu bukan lagi ada di Pasar Baru, bukan lagi ada di Tanah Abang, tapi ada di handphone. Gitu. Kita tahu saat pandemi kemarin market yang omsetnya bisa naik 400% itu adalah e-commerce. Gitu. Jadi kita sudah sadar ada pasarnya ada di handphone. Nah, kita harus juga melek gitu. Dimana dulu kan kita akan buka toko di mana crowd-nya itu tinggi, traffic-nya tinggi. Gitu. Saat ini kita udah tahu trafficnya itu ada di handphone, ya itu yang harus dibangun kepada masyarakat. Minimal kalaupun mereka belum bisa bertransaksi secara online, mereka bisa menggunakan media online ini sebagai tools untuk promosi atau sebagai company profile atau produk profile yang ada di aplikasi-aplikasi media online itu untuk digunakan sebagai tools promosi, minimal seperti itu. Minimal seperti itu. Dan PR-nya barangkali bukan hanya memberikan informasi saja, tapi membimbing barangkali ya para pelaku UMKM di daerah lainnya untuk bisa beriringan maju bersama HIPMI Jawa Barat. Iya, betul. Oke, ini detik-detik terakhir kita bersama pemirsa Bandung TV. Barangkali sebelum kita berpisah, Pak Yunandar, ada yang ingin disampaikan bagi pemirsa Bandung TV yang sedang menyaksikan program kita? Ya, saya kira sebagai penutup mungkin ya, saya melihat bahwa perekonomian Jawa Barat itu dibangun dari kekuatan gotong royong semua masyarakat. Karena masyarakat Jawa Barat ternyata adalah masyarakat yang menjadi pelaku wirausaha. Kita boleh dibilang hampir 10% masyarakat Jawa Barat adalah pelaku wirausaha, walaupun skalanya mikro kecil. Jadi kekuatan inilah yang harus menjadi kekuatan ke depan, dan PR terbesarnya adalah untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih maju dan makmur. Bagaimana mereka bisa scale up, bagaimana mereka menjadi pelaku wirausaha yang sukses di era ekonomi digital. Oke, bisa maju bersama ya Pak ya. Pak Fardi silakan. Ya, dari saya mungkin kita melihat Jawa Barat ini adalah penduduk terbesar di Indonesia. Betul. Sehingga bagi bangsa lain pun bahkan ini adalah salah satu daerah yang sangat menarik, karena ini adalah potensi pasar yang luas. Nah, kita harapkan kita sebagai warga asli Jawa Barat itu bisa melihat potensi ini, baik kita meng-create produk yang bagus maupun dari kita pribadi untuk selalu mau mengkonsumsi produk-produk lokal khususnya di Jawa Barat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan sinergitas antara perusahaan baik itu BUMN, BUMD dengan perusahaan UMKM, itu diharapkan bisa terus terbangun bentuk kolaborasinya, sehingga
perputaran uang itu bisa terjadi secara kontinu di regional Jawa Barat. Seperti itu. Menjadi tuan rumah di Jawa Baratnya sendiri, dan sesuai dengan beberapa waktu lalu Pak Yunandar menyampaikan Jawa Barat bisa menjadi produsen untuk wilayah Indonesia yang lainnya. Betul. Terima kasih atas waktunya hadir di Studio Bandung TV. Selamat bekerja keras Bapak-bapak, dan semoga bisa memajukan masyarakat Jawa Barat dan secara nasional. Terima kasih pemirsa Bandung TV sudah bersama saya selama 1 jam. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus bergandengan tangan untuk memajukan kualitas hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung, Karaos Bandung.